Jadi kan saya ini juga lulusan perguruan nih. Kayaknya orang jadi guru itu memang harus memang benar-benar niat dari memang awal kuat. gitu. Aku juga bingung bang, kenapa jadi guru itu kok gajinya kecil gitu kan, pekerjaannya lebih sulit daripada orang itu kan menghadapi manusia kan. Kok begitu? Apakah uang kita tidak cukup untuk menggaji guru gitu kan? Tapi menggaji yang lain-lain cukup aja gitu kan. Jadi seperti ini, ada beberapa ada beberapa istilah. Kita lebih suka membangun 5 sampai dengan 10 jembatan yang tingkatnya itu luar biasa ketimbang kita mengajar. Kenapa? Karena ketika kita membangun jembatan, itu ada yang namanya SOP, standar operasional. Kemudian jangka waktu pembuatan. Kemudian ada ada akses yang memang sudah bahan-bahan yang memang sudah ditentukan. Ngajar itu nggak bisa seperti itu. Kita menghadapi anak orang yang mungkin suatu saat dia akan jadi presiden, yang mungkin suatu saat dia akan jadi menteri. Iya. Tapi hari ini kita ngajar dengan seenaknya aja gitu loh. Kita khawatir nanti menterinya juga seenaknya juga. Iya itu sebenarnya, makanya itu. Aduh. Kita berhadapan dengan bangunan negara ya. Anak-anak yang zaman sekarang jadi murid-muridnya kita. Tapi lebih mudah dididik nih anak desa atau anak kota? Desa. Desa itu dengan orang tua kita masih satu sudut pandang yang sama. Di sini misalnya ketika kita menjewer, meskipun nggak ada jewer ya, misal. Ya. Kita jewer juga deh telinganya dia misalnya. Itu orang tuanya, itu anaknya nggak berani ngadu sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya punya sudut pandang bahwa kalau kamu sampai dijewer sama guru, berarti memang salah kamu, salah anakku gitu loh. Iya. Nah di beberapa kasus yang teman-teman saya yang di Fakultas Pendidikan itu kemudian magang di daerah kota, ketika dia bermasalah dengan muridnya, orang tuanya itu melawankan lebih condong kepada membela anaknya lah. Tapi apa nggak salah gitu kan guru menjewer gitu kan? Guru kan manusia juga, siapa tahu dia salah. Memang kebanyakannya seperti itu ya. Memang kadang guru bisa salah. Tapi kita punya sudut pandang satu aja. Seorang guru itu kan dia sudah terdidik cukup lama. Secara pendidikan formal dia sudah 12 tahun sampai lulus SMA. Kemudian ditambah 4 tahun berarti sudah 16 tahun dia terdidik secara formal dengan standar S1 misalnya. Ketika dia menjewer, tentu 16 tahun pendidikannya itu sudah menjadi takaran untuk sebuah jewerannya dia. Beda jeweran kami bahasa orang Tamban itu, kalimat kasarnya orang tidak berilmu dengan kalimat kasarnya orang berilmu itu ya beda. Ada tujuan pendidikannya seperti itu. Kemudian ada takaran-takaran tertentu. Terus apa nih bang rencana kedepannya setelah ngajar nih? Mungkin beberapa tahun lagi misalnya, aku mau di Tamban ini mau membuat perpustakaan misalkan atau fasilitas internet dan lain sebagainya, misalkan cita-cita abang nih. Beberapa tempat nongkrong di Tamban ini masih seputar sepak bola, pembicaraannya gitu ya. Kemudian Mobile Legend dan lain sebagainya ya. Di sini ada internet ya? Ada akses internet masuk dong juga ya. Tapi sayangnya saya bilang tempat nongkrong itu tidak seperti di kota, yang diisi dengan diskusi, yang diisi dengan enggak juga sih, di kota banyak juga sih Mobile Legend. Iya, tapi mungkin sebagian gitu ya. Tapi lebih banyak kan ketika juga, mahasiswa ngumpul itu lebih banyak diskusi gitu loh. Dan ngerumpi. Mungkin karena abang bergaulnya ke orang-orang seperti itu. Ya banyak minimal. Iya. Minimal kita menghendaki mereka kemudian ketika nongkrong itu, kamu ada buku apa hari ini bacaan? Wah keren ya, di desa gitu loh. Nanti kamu sudah sampai level berapa sekarang? Dari berapa sekarang? Omongannya sudah game online paling kayak gitu dah. Sisanya sepak bola. Kalau orang tuanya sepak bola sih. Sama ngeritik pemerintahan. Ngeritik. Bagus itu. Berarti literasi politiknya tinggi. Literasi politiknya tinggi. Itu harus harus dilestarikan. Sama kebiasaan ini. Sama kebiasaan mereka untuk memakan gitu aja gitu ya. Suguhan hoak yang indah-indah gitu ya. Jadi kalau ada hoak, wah itu sudah jadi ibu-ibu tuh
Yang awalnya belanjanya itu cukup 5 menit sudah sampai setengah jam di tempat paman sayur. Jadi menarik ya kalau memang biasanya itu kalau di kota-kota itu beredarnya di WA group. Ini dia hub atau pusatnya itu di paman sayur. Di paman sayur. Jadi sebenarnya kalau di desa itu saya lihat itu paman sayur itu memiliki peran lebih dari paman sayur. Iya. Jadi dia itu sebagai apa itu, Bang? Saya sempat berpikir, kenapa saya tidak menjadi seorang penjual sayur saja? Iya. Itu bisa jadi intelijen negara, Bang, paman sayur itu. Melihat ya situasi terkini di lapangan ya. Tapi ada satu cita-cita yang tentang Tamban itu sendiri. Kita pengen Tamban itu menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Kenapa Tamban gitu loh? Kenapa harus Tamban? Pertama, secara akses ke ibu kota kita dekat. Ya. Kedua, budaya masyarakat di sini sangat mendukung terhadap ilmu pengetahuan itu gitu loh. Kita mendirikan masjid aja misalnya atau mendirikan sekolah aja. Cukup dengan salawat aja insya Allah berdiri. Tapi sambil di pinggir jalan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdiri. Insya Allah berdiri gitu. Artinya dukungan masyarakat itu terhadap ilmu pengetahuan, dukungan terhadap masyarakat terhadap hal-hal keagamaan itu cukup tinggi. Beda kalau di luar mungkin ya. Oh ya, saya juga ingin tanya, kalau tidak salah di beberapa kebiasaan di beberapa kebiasaan masyarakat kampus, kita menyebutnya dulu kayak gitu ya. Itu adalah dia orang desa kemudian ke kota, kemudian main ke desa tertentu, lalu seolah-olah betul ya? Ya. Masih ada ya? Teruskan, Bang, teruskan. Dia ke desa, dia orang desa. Terus ke kota. Dia ke kota. Menuntut ilmu nih atau dan lain-lain lah. Dia kan ngumpul nih sama beberapa kawanan organisasi. Iya. Kita main yuk ke desa ini. Oke. Lalu kemudian, ternyata bercocok tanam itu seperti ini ya, gitu ya. Kemudian dia ngepost. Dia selfie, kemudian ngepost, "Hai guys, sekarang saya ada di sini," gitu. Padahal desa dia punya itu semua gitu loh. Hai guys, ini indah sekali pegunungannya. Itu terjadi gitu loh. Tapi ini benar-benar indah ya, Kang. Sekarang ada hujan ya, turun. Memang hujan ya. Itu kalau agak terang-terang itu hujan tuh. Hah? Wow, kita kehujanan. Oh, nggak apa-apa, kami anti hujan. Wow, hampir jatuh. Wow. Thank you, kru. Aduh. Tapi sini enak ya, Kang? Udaranya gimana? Mantap ya? Mantap sih. Kalau aku kan tempat tinggal tuh kan kota ya bukan, desa ya bukan. Daerah urban ya? Daerah suburban. Suburban tuh apa? Suburban. Tapi Tamban ini udah lama ya jadi desa atau dulu tuh gimana sih? Hutan apa sih? Kalau dari keterangan orang tua kita terdahulu, memang kalau Tamban itu sebenarnya sudah cukup lama. Bahkan di beberapa catatan sejarah itu sejak tahun 600-an itu sudah ada daerah Tamban. Tapi yang disebut dengan Tamban itu adalah pesisir sana tadi. Dekat Peri, samping Peri itu daerah pesisir. Jadi itu peradaban informasi paling tua gitu ya. Tamban itu tuh di samping Sungai Barito. Sungai Barito itu sungai terpanjang, terpanjang ketiga di Indonesia ya. Tapi kalau terluas dia nomor 1 di Indonesia. Soalnya diameternya itu luas dan itu bisa masuk untuk berlabuh kapal-kapal. Jadi kebanyakan itu kapal angkut batu bara ya. Iya, tapi kenapa jadi secara ekonomi sendiri sebenarnya Tamban ini strategis loh. Di samping ibu kota, terus dia di samping Sungai Barito yang memang di seberangnya itu kan pusat perekonomian, pelabuhan besar. Terus gimana nih sisi perekonomian Tamban sendiri? Saya bilang satu hal. Kelemahannya petani-petani kita menyekolahkan anaknya itu tidak kepada jurusan pertanian itu sendiri. Iya. Karena mereka berharap dan mereka menginginkan bahwa anaknya itu tidak ingin jadi petani lagi. Padahal misalnya bertani itu jelas menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Pertama, kita beras nggak beli lagi gitu. Iya. Artinya makan setahun itu sudah bebas tanpa dipikirin lagi. Tapi sayangnya sebagian mereka kemudian
nggak tahu yang setelah zaman-zaman sekarang ya. Ya, ya. Itu menyekolahkan anaknya tuh untuk tidak menjadi petani. Itu menyebabkan pertanian kemudian jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain. Contoh aja misalnya yang baru sekitar 10 tahunan terakhir maju lah. Dari segi pembangunan infrastruktur seperti jalan misalnya, seperti daerah Anjir misalnya. Itu mereka jauh sekarang ada di atas kita. Bahkan untuk Kabupaten Barito Kuala misalnya, itu beras Anjir yang diutamakan. Kalau nanas apa? Paling tambahan ya nanasnya doang gitu. Sebenarnya aku juga bingung, Kang. Jadi banyak anak-anak petani itu bagus sih sebenarnya, memang memajukan dunia pendidikan, literasi. Memang banyak anak-anak petani dia menguliahkan atau sekolah anaknya di kota, terus anaknya itu nggak pulang tuh kerja di kota. Akhirnya kan kebanyakan orang-orang yang di dunia pertanian ini dia tidak punya penerus. Jadi untuk beberapa puluh tahun ke depan kita nggak tahu nih stok ketahanan pangan kita gimana. Sedangkan kita kan negara agraris, beras terus dikonsumsi sebagai ini nih, sebagai sudut pandang penyandang pangan. Penyandang pangan Kalsel Tamban ini salah satunya. Sayangnya seperti itu, Kang. Kita memahami di kota terus memproduksi ya. Jadi semua keperluan kota itu kan disediakan oleh desa. Tetapi sumber daya manusia di desa itu tidak diperbaharui gitu loh. Maksudnya tidak diperbaharui, petani kita paling 10-20 tahun dia masih kayak gitu. Sementara dia makin tua otomatis makin nggak bisa produktif lagi dalam bekerja gitu. Nah sayangnya anaknya kemudian nggak menggantikan dengan sistem pertanian yang lebih modern. Iya, mesti kalau lihat di Amerika itu, Kang, mereka petani nyiram gandum atau jagung, dia pakai pesawat, Kang. Pesawatnya jadi kalau kita lihat kan itu orang petani-petani di Amerika itu orang terdidik semua, Kang. Dia pakai teknologi. Itu yang disebut dengan pengusaha, itu bukan petani. Pengusaha pangan. Pengusaha pangan. Pengusaha pangan. Jadi ada bedanya sekedar hidup dengan meneruskan kehidupan ya. Sekedar hidup ya seperti ini gitu loh. Kan ya sudah deh. Kalau yang meneruskan kehidupan berarti ada target di masa mendatang itu seperti apa. Nah, alhamdulillah dengan tingkat pendidikan sekarang di Tamban ini, tingkat pendidikan rata-rata sekarang sudah SMA. Kalau dulu kan tingkat pendidikan itu SMP bahkan SD ya. Sekarang sudah mulai meningkat. Berarti yang sarjana sudah mulai tinggi juga kan. Nah harapannya kemudian dengan masa depan anak-anak di Tamban ini, selain akses pendidikan yang makin mudah, apalagi mungkin dengan bantuan pemerintah dengan KIP kuliah dan lain sebagainya nanti. Ya mudahan ada. Ya, harapannya adalah akan lahir dari sini gitu loh, penemu-penemu baru. Bahkan mungkin nanti 10 atau 20 tahun mendatang ketika vlog ini dibuka kembali oleh teman-teman, video ini dibuka kembali oleh teman-teman di YouTube. Kalian akan melihat bahwa 20 tahun di masa mendatang itu ada kampus sudah berdiri di sini gitu loh. Mungkin sudah beberapa kampusnya, artinya sekolah menengah itu menjamur gitu loh. Harapannya. Mudah-mudahan, Kang ya. Banjarmasin mungkin, kecuali ya gedungnya lebih tinggi ke atas. Kalau melebar kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Terlalu luas sudah. Ya sebenarnya pemuda-pemuda kayak abang ini loh yang memang diharapkan gitu kan. Dia kuliah kota terus pulang ke desa, dia membangun desa kan. Memang orang-orang seperti itu. Jadi thank you, Kang, atas waktunya, Kang. Luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi, Kang. Oh tentu banget. Tentang apa ini, banyak ini mesti ngobrol, Kang. Oke, thank you. Sukses.